Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang tercinta, salam sehat selalu buat kalian. Saya perkenalkan diri dulu, saya Dr. Gigi Arvin Ekarini dari Puskesmas Gambiran, Mojo Agung. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan remaja, di mana usia remaja adalah seperti adik-adik ini ya. Nanti akan saya sampaikan kenapa sih kok disebut remaja, usia berapa yang termasuk remaja, nanti ada di slide selanjutnya. Di kesehatan remaja ini nanti ada 5 bab yang akan saya sampaikan. Mungkin slide. Ya, ini ada situasi kesehatan remaja, perkembangan fisik remaja, perkembangan jiwa remaja, masalah kesehatan remaja, dan juga apa yang disebut dengan upaya pelayanan kesehatan remaja. Jadi remaja itu juga merupakan fokus bagi kami untuk bisa memonitoring kesehatannya adik-adik semuanya agar menjadi generasi yang yang sehat, gitu ya, generasi yang mumpuni untuk masa depan negara kita khususnya. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan, yang situasi kesehatan remaja. Nah, ini adik-adik ya, pengertiannya remaja adalah di mana remaja adalah masa peralihan antara kanak-kanak dan dewasa. Jadi adik-adik di masa peralihan, kelompok usianya 10 sampai 18 tahun. Itu menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014. Kalau menurut WHO 10 sampai 19 tahun. Berarti remaja itu harusnya sudah disebut remaja ketika kalau umur 10 berarti kelas 5 ya. Nah, ini remaja juga ada dibagi lagi, bukan hanya remaja aja, remaja jadi dibagi jadi 3 kelompok. Remaja awal 10 sampai 15 tahun, remaja pertengahan 15 sampai 16 tahun, dan remaja akhir 17 sampai 18 tahun. Dan ternyata 65 juta dari penduduk Indonesia adalah remaja. Berarti 35%, hampir banyak ya, termasuk hampir setengah dari penduduk kita ini usianya usia kelompok remaja. Jadi memang harus benar-benar juga kita perhatikan masalah kesehatannya terutama. Ini ya, kondisi kesehatan remaja saat ini. Mungkin ini sebagai bahan konten adik-adik. Ini ada tentang gizi. Gizi kebanyakan karena memang usia peralihan, biasanya yang banyak dialami adalah anemia. Anemia itu adalah kurangnya kadar Hb di dalam darah. Jadi yang adik-adik kenal biasanya 5L ya, 5 letih, lemas, lesu, lunglai, terus ada lagi yang bilang lemot. Itu bisa jadi karena kurang darah. Jadi kayak konstel, lemot bisa, jangan-jangan apa ya, bisa jadi dicek aja darahnya apa gara-gara itu. Kalau memang gara-gara itu pasti harus ada pengobatan lebih lanjut. Ya, lanjut yang selanjutnya adalah masalah ini merokok. Merokok ini sumbernya dari SDKI, jadi Survei Dasar Kesehatan Indonesia. Ternyata merokok ini juga lumayan. Sebelum usia 13, malah yang paling banyak remaja perempuan, 31%, 21% remaja laki-laki. Yang selanjutnya alkohol. Alkohol ini dari jumlah survei yang dilakukan 50, ternyata sudah ada. Padahal kita tahu ini adalah barang yang dilarang dan kalau bisa dihindari kan. 58% itu remaja perempuan, 70% remaja laki-laki. Ya. Ini tadi kalau gizi ya. Kalau gizi yang tadi anemia, ini bisa diimbangi dengan makan konsumsi sayur dan buah. Konsumsi yang mengandung zat besi bisa bayam. Nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa ke di sini, mungkin di SMA 2 ada itu ya, semacam kliniknya atau kader ya. SMA Negeri Mojo Agung. SMA Negeri Mojo Agung pasti ada kader kesehatannya. Nanti bisa berkonsultasi atau memang kalau kesulitan bisa datang ke kami untuk konsultasi masalah anemia. Gitu ya. Ini lanjut. Ini kondisi kesehatan remaja masih ini. Ini setelah dari survei ada 28% haid pertama itu usia 13 tahun. Berarti tidak semuanya
walaupun normanya kan mulai 13 tahun ya kalau untuk usia remaja perempuan yang namanya menstruasi, ternyata 28% headnya di umur 13 tahun, berarti masih ada yang belum ini umur 13 ya, bisa lebih. Untuk yang mimpi basah biasanya laki-laki usia 14 tahun. Ini di kesehatan reproduksi remajanya ya. Lah ini dan kondisi sekarang adik-adik juga karena kondisinya seperti ini, informasi media sosial dan sebagainya bisa diakses dengan sangat bebas. Resiko-resiko yang terjadi karena sudah pubertas, banyak hal yang terjadi yang awalnya mungkin dari coba-coba, dan kalau bisa betul, sangat-sangat betul harus dihindari ya. Ternyata ini beresiko. Pertama, resiko kalau sudah pubertas, resikonya pasti apa? Hamil gitu ya. Terus pengen coba-coba melakukan hubungan yang belum semestinya dilakukan adik-adik. Nah, ini mungkin nanti akan dikupas lebih lanjut barangkali di lain waktu, tapi yang terpenting adalah di usia pubertas kejadian-kejadian yang gak diinginkan dari awalnya mungkin coba-coba dan juga ada yang temennya yang manasi atau itu bisa saja terjadi, dan itu akibatnya bukan sesaat tapi akan jangka panjang, bahkan mungkin seumur hidup. Sebaiknya benar-benar dihati-hati dan tetap berkomunikasi yang bijak dengan orang tua ya. Selanjutnya ini sumber informasi kesehatan biasanya adik-adik bisa dapat dari teman. Dari teman itu biasanya perempuan yang paling banyak ya, karena perempuan senang curhat gitu ya. Kalau laki-laki lebih individual. Kalau dari guru itu hampir rata-rata, karena fungsinya dari para bapak ibu guru adalah memberikan informasi. Dan dari ibu biasanya lebih dekat, anak perempuan biasanya lebih dekat dengan ibu memang ya daripada remaja laki-laki. Tapi sekarang informasi kan bukan hanya dari situ saja, banyak hal. Kalau memang informasinya dirasa positif dan penting ya monggo, tapi tetap kalau usia adik-adik jangan dicerna sendiri ya, coba dikomunikasikan lagi dengan yang lebih dewasa. Contohnya paling dekat ya orang tua ataupun kakak yang sudah dewasa seperti itu ya. Ini tempat informasi juga bisa didapat dari puskesmas terdekat adik-adik, monggo. Kebetulan puskesmas kami juga ada sarana layanannya seperti itu, jadi kepingin tahu sih tidak apa-apa. Kepingin komunikasi, berobat, konseling, silakan datang ke puskesmas kami. Ini juga ada di sekolah. Kalau ke sekolah pasti ada namanya BK ya kalau nggak salah ya, bimbingan apa kalau konseling ya, bimbingan konseling di sekolah pasti ada. Itu pasti gurunya juga akan sangat terbuka. Pokoknya jangan disimpan sendiri adik-adik, kalau ada masalah segera dikomunikasikan. Nah ini tadi itu kondisi kesehatan di kita ya, kondisi remaja. Sekarang adalah yang kedua, perkembangan fisik remaja. Nih nanti di anu sendiri ya dengan dirinya adik-adik, ini ciri-cirinya saya remaja apa anak-anak sih gitu ya, nanti coba dilihat. Ini ciri-cirinya. Kalau ada ciri-ciri berarti sudah saya remaja berarti gitu ya. Ini ciri-ciri fisik remaja. Pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Ini pertumbuhan fisik itu maksudnya tinggi, besar, lebar gitu ya. Apalagi kondisi sekarang kan adik-adik mager pastinya ya, nggak tahu mungkin nggak ke atas tapi ke samping ya. Itu pertumbuhan fisik yang pesat itu jadi contoh, jadi indikator bahwa itu ciri-ciri fisik remaja. Yang kedua, pertumbuhan alat genitalia remaja perempuan maupun laki-laki berbeda. Itu adalah alat reproduksi adik ya. Ini adik pasti tahu, yaitu nanti pasti berbeda sekali dengan sebelumnya ya. Anak perempuan, nah ini yang tadi hubungannya dengan genitalia remaja. Anak perempuan tumbuh pesat pada usia 10-12 tahun. Jadi sudah berbeda area itu, sedangkan laki-laki mulai tumbuh pesat pada usia 12-14 tahun. Pertumbuhan fisik anak pertumbuhan fisik ini pasti akan tidak sejalan dengan perkembangan emosionalnya gitu ya. Ini mungkin nanti sambil dibaca ya, perubahan fisik remaja. Ini ada otot dada bawah. Nah, ini nanti dicek sendiri-sendiri ya. Ini kuning menonjol, perubahan suara. Nah, ini yang masalah ejakulasi awal sama menstruasi awal ini mungkin tidak bisa kita bahas
di kondisi begini ya, mungkin nanti kalau ingin kita ada mungkin semacam khusus untuk membahas ini, atau bisa ingin tahu ya nanti bisa datang ke puskesmas untuk konseling, barangkali bisa, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Ini dibaca sendiri nanti ya. Oke, lanjut. Nah, ini di samping kesehatan, jiwa ini termasuk adalah salah satu faktor untuk kita dikasih cap sehat enggak sih, karena jiwa ini memang berperan penting di kesehatan secara keseluruhan. Saya lihat perkembangan jiwa remaja, nih psikis ini ya, psikososial remaja awal, meningkatnya kesadaran diri. Itu kadang dulu yang maksudnya ini dulu kalau misalnya kecil harus disuruh-suruh, mungkin sekarang sudah mulai remaja, nggak usah disuruh, aku sudah bisa sendiri, aku gede gitu ya, biasanya gitu ya. Itu meningkatnya kesadaran diri. Yang kedua, perubahan emosi. Nah, ini memang banyak terjadi di era-era peralihan dari anak-anak ke remaja. Mudah marah, dikandani didik itu sudah tersinggung, sudah ngamuk-ngamuk, padahal nggak seperti itu niatnya untuk membilangi itu ya, tapi sudahlah, itu hal yang wajar, tapi ya jangan sampai keterusan. Semua itu pasti harus direm biar tidak menjadi berlebihan dan agresif ya. Senang bereksperimen dalam berpakaian, terutama cewek-cewek apa cowok, pas berdandan lebih sudah punya style, punya gaya sendiri gitu ya remaja. Terus yang keempat, perilaku memberontak. Nah, ini memberontak ini, itu pasti sudah berbeda. Kalau dulu nurut gitu karena tadi sudah merasa dewasa, akhirnya kalau dibilangin sudah sok gitu, tapi tetap ya harus namanya anak yang sama orang tua misalnya, ataupun sama yang orang lebih tua, ataupun sama temannya, harus saling menjaga untuk tidak menyakiti satu sama lain. Boleh orang tua ya, boleh. Terus yang kelima, remaja punya kedekatan dengan kelompoknya, geng gitu ya, kalau nggak salah. Kalau saya kan dulu pernah remaja juga ya, kita punya geng gitu ya. Biasanya tuh kalau sama gengnya ngalah-ngalahin sama keluarganya, lebih penting gengnya gitu daripada keluarganya. Yes. Kalau di usia remaja ya sudahlah, wajar itu ya. Sulit bertoleransi dan berkompromi ya. Jadi kalau remaja itu agak sulit kalau diajak kalau diajak deal-dealan, rotok ngeden dari agak lama untuk diajak deal-dealan. Jadi ya memang usia remaja ini agak dijak omong itu memang agak membutuhkan energi. Jadi ya memang seperti itulah remaja ya. Itu jadi psikososialnya remaja awal itu seperti itu. Ini tadi kan remaja awal, pertengahan sama akhir ya. Yang tadi awal, jadi awal itu dari start umur berapa tadi? 10 ya, 10 sampai berapa tahun. Selanjutnya ada remaja pertengahan. Remaja pertengahan itu ini psikososialnya 1, mampu berkompromi. Tadi umur berapa ya, Dik ya? Pertengahan tadi ya. Pertengahan tadi umur 15 sampai 16 tahun. Umur 15 sampai 16 tahun ini sudah agak jiwanya agak lebih tenang. Jadi dia bisa diajak ngobrol secara enak. Nah, itu nanti kalau mungkin adik-adik sekarang masih usia 13, 14 ya, masih remaja awal-awal. Jadi agak sulit tadi ya. Masih menangis sendiri soal berdiri. Nanti ini buat ilmu aja. Jadi baca sendiri ya, mampu berkompromi, jadi lebih tenang daripada yang awal-awal. Yang 2, bisa belajar berpikir independen, menolak campur tangan orang lain dan termasuk orang tua. Di sini remaja banget ini. Yang ketiga, bereksperimen dengan mendapat citra diri, tidak terfokus pada di sini, mudah bersalin, tidak lagi pemalu ya, sudah tidak gede. Yang kelima, membangun nilai norma dan moralitas. Nah, ini yang banyak ya remaja pertengahan ya, soalnya sudah dewasa lagi daripada adik-adik yang ada sekarang ya. Adik-adik masuk remaja awal berarti. Ini mulai membina hubungan dengan lawan jenis. Memang kodratnya manusia senang sama lawan jenis ya, bukan sesama ya. Tapi tidak serius. Tapi kalau bisa ya jangan. Kalau memang memang tidak boleh, jangan mendekatilah, minimal seperti itu. Senang-senang aja tidak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan. Tetap harus dikomunikasikan sama orang tua dan orang yang lebih tahu, contohnya guru atau guru BK. Bisa mampu berpikir abstrak, berhipotesa, dan peduli untuk berdiskusi. Jadi dia mau berdiskusi dan berdebat. Meningkatnya keterampilan khusus.
minat yang besar dalam seni dan olahraga, berorganisasi, ini biasanya sudah difasilitasi sama sekolah, makanya ada kegiatan ekstra dan senang berpetualang. Nah, dia lebih senang jalan-jalan. Tahu kalau kondisi COVID begini pasti agak terhambat berpetualangnya. Lanjut. Ini yang akhir tadi, adik-adik akhir tadi umur 17 sampai 18 tahun ya, 17 sampai 18 ini sudah mulai pikirannya sudah lebih dewasa lagi. Ada politik sosial, politik agama, mulai belajar mengatasi stres. Nah, sudah tahu sulit diajak berkumpul dengan ini yang agak ini sulit, dia sudah punya dunia tersendiri. Jadi dia pasti lebih milih dengan dunianya tadi, sudah mandiri secara finansial, sudah mau belajar mandiri secara finansial maupun emosional, mampu berhubungan dengan lebih serius daripada yang tadi, dan sudah merasa seperti orang dewasa. 17-18 itu ya usia akhir SMA atau mungkin lulus SMA ya, sudah seperti orang dewasa ya. Ini lanjut. Nah ini namanya remaja mesti nyari, nggak bisa dari anak-anak ke remaja, identitas saya seperti apa sih ini. Nah, sudah usia mencari identitas. Berarti mencari diri sendiri, di mana remaja ingin tahu kedudukannya dan peran dalam lingkungannya. Karena remaja itu cilik gak cilik, gede gak gede ya, tengah-tengah, maka jadi bingung. Aku ini enaknya ngapain? Aku ini gimana peranku gitu. Jadi dia nyari-nyari. Alhamdulillah kalau nyarinya benar, kalau nggak nyari benar, nah ini yang jadi permasalahan, nyarinya nggak benar ini ya. Jadi adik-adik harus tetap ada tracknya, ada jalurnya, ada apanya ya, ada pembatasnya, jangan bebas, jangan ngawur. Nah, siapa pembatasnya itu? Tentu saja pasti orang tua, guru-guru, ya, yang orang-orang yang lebih paham, yang sebelumnya pernah remaja itu pasti itu adalah diterimalah semua masukan dari mereka. Jadi identitasnya jelas-jelas identitas baik nanti ketemunya, bukan yang buruk ya. Ini kemauan yang tidak dapat dikompromi sehingga mungkin berlawanan dengan ini. Ya, remaja banget ya, pasti akan ada hal-hal yang kalau dikandani itu pasti enggak gitu, remaja memang seperti itu, dan cenderung ingin melepaskan dari ikatan orang tuanya. Nah ini banyak kejadiannya, kalau bisa kan jangan seperti itu, walaupun memang itu adalah normal di remaja, tapi kalau bisa tadi jangan sampai apapun, jangan sampai kebablasan ya. Lanjut. Ini kecerdasan. Nah, kita adik-adik ini masih beda ya sama saya yang sudah hampir lansia awal. Kecerdasan adik-adik ini masih diberikan usia golden, di mana adik-adik masih bisa memanfaatkannya untuk menaikkan intelijensinya, kecerdasan ya, untuk bisa tetap maksimal, masih punya kesempatan, karena itu berlangsung sampai usia 21 tahun. Saya enggak bisa, saya kepingin saja nih, tapi ternyata usianya sudah lewat ya, gimana lagi ya, bisanya hanya mengulang biar tidak lupa. Itu adik-adik masih dicarilah nanti atas bantuan dari Bapak Ibu guru, dicari biar usianya enggak sia-sia, jadi bisa memanfaatkan usia sebelum 21 tahun dengan maksimal. Nah, remaja lebih suka sesuatu yang mengandung logika, jadi memang nggak bisa dijawab secara logika, nanti beda metodenya berkomunikasi dengan remaja, sangat berbeda. Yang kedua adalah imajinasi dan kreativitas meningkat, seperti tadi sudah disebutkan. Terusnya meningkatnya kemampuan dalam melakukan generalisasi, melihat relasi, mengadakan pemikiran intelektual, senang mengkritik, berpikir secara abstrak ya. Lanjut. Nah ini yang poinnya yang hubungannya benar-benar dengan kesehatan adalah masalah kesehatan remaja. Masalah kesehatan remaja ini mungkin gak menarik ya, kecil-kecil tulisannya, tapi mungkin sebagai ilmu sangat bagus sekali, nanti dibaca juga sendiri. Masalah yang terjadi sekarang, terutama tadi masalah gizi, karena itu adalah fokus daripada pemerintah saat ini, bahwa anak-anak ini adalah adik-adik, termasuk masih remaja, adalah sumber mengganti generasi penerus lah. Mau dibikin generasinya generasi yang hebat, bukan generasi yang menambah masalah, tapi generasi yang kalau bisa membantu menyelesaikan masalah gitu ya. Awalnya dari gizi. Yang terjadi sekarang adalah banyak sekali gizi kurang. Gizi kurang ini bisa kurus, pendek, gizi lebih,
itu kegemukan. Jadi yang bagus sedang-sedang aja ya. Jadi gemuk itu bukan berarti sehat, tapi yang pasti ya yang ideal ada rumusnya tersendiri nanti. Dan selanjutnya adalah anemi. Anemi tadi itu seperti yang saya sebutkan, kurang darah itu paling bikin sulit berkonsentrasi itu anemia biasanya. Jadi sulit konsentrasi, lelet, lemot, ngantuan, nah itu dari anemia. Tapi kalau sekarang ngantuan mungkin gara-gara main HP terus jadi ya. Nah itu masalahnya ya, karena dari gizi. Itu semua ada apa namanya itu, ada jalan keluarnya semua. Kalau gizi kurang juga ada jalan keluarnya, gizi lebih juga ada, anemia juga ada ya. Yang masalah pubertasnya tadi ada masa peralihan terjadi sebelum usia 9 tahun tapi jarang ya, dan belum juga daripada usia 5 harus konsultasi ke dokter. Ini ada dokter tersendiri yang lebih kompeten untuk mengatasi ini ya. Pubertas sebelum usia 9 tahun ada ternyata, yang sampai 13-15 tahun belum pubertas juga ada ternyata. Nanti konsultasi ke dokter, bisa ke puskesmas juga bisa ya. Kenakalan remaja lah, ini mungkin ada materi-materi sendiri nantinya, sudah disampaikan dari pemateri yang lain tentang kenakalan remaja, karena remaja usianya itu tadi masih bingung mencari identitas diri. Jadi identitasnya mau baik apa buruk tergantung adik-adik ya, tergantung juga lingkungan yang mempengaruhi. Ini ada kenakalan remaja, terjumus bukan bebas, ini jelek-jelek toh ini ya, indikasi apa, identitas yang jelek sekali kalau misalnya sampai seperti ini ya, narkoba, rokok, seks bebas ya. Mungkin ada di Semanema ini ya, enggak lah, ini enggak masuk ya. Minuman beralkohol, pornografi, wah di sini identitas yang sangat buruk. Selanjutnya adalah masalah penyakit menular. Penyakit menular ini ada demam berdarah, diare, tipes, infeksi menular seksual, dan sekarang yang paling tren itu juga menular sangat ini. Lebih-lebih ini adalah COVID ya. Ini sangat lebih, tapi walaupun ini juga berbahaya, COVID berbahaya, penyakit yang saya sebut di ini tadi juga berbahaya kalau tidak dapat segera penanganan yang baik. Penyakit tidak menular biasanya ada itu mah lambung, karena pikiran, stres itu biasanya nyarinya ke mah lambung. Terus makanan sekarang kan sudah berbeda dengan dulu, makanannya lebih banyak yang pedas, terus fast food ya, micin ya, generasi micin ya, itu nyerang lambungnya banyak sekali yang kena. Kesehatan jiwa lah, ini kesehatan jiwa itu ciri khas remaja, karena mereka belum, karena adik-adik juga belum bisa apa namanya mengatasi permasalahannya sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Banyak sekali misalnya masalah dengan pacar atau teman, terus diumpet ya, tidak diomongkan, akhirnya pikir sendiri, stres. Masalah keluarga, masalah di sekolah mungkin bisa menyebabkan tidak percaya diri, insecure ya kalau gaulnya sekarang ya, depresi, stres. Dan kalau dibiarkan dan adik-adik hanya memendam sendiri tanpa ada yang diajak ngobrol, akan menyebabkan gangguan jiwanya terganggu lah. Siapa yang mau gangguan jiwanya terganggu? Di sini adik-adik bisa memanfaatkan guru-guru yang ada, orang tua terutama ya, orang tua, guru-guru yang ada. Jangan teman itu kadang baik kadang buruk ya. Mending kalau saya sarankan lebih ke orang tua ataupun guru, karena mereka adalah orang-orang yang paling sayang sama kita untuk kondisi begini ya. Yang ini masalah jerawat, ini tidak masalah ya jerawat ya, bikin nggak pede ya masalah jerawat. Nanti hubungannya sama itu tadi, pikiran, atau juga bisa diobati karena memang klinisnya memang bermasalah. Selanjutnya ya, ini untuk mengatasinya ini, karena banyaknya sekali namanya remaja itu belum jejak di mana berdirinya, ternyata masalahnya banyak sekali. Di sini untuk mengatasinya juga ada, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau yang satu pertama tadi, mengikuti kegiatan positif di sekolah maupun di lingkungan rumah, seperti seni olahraga di sekolah. Di Semanema pasti sudah diapresiasi dengan baik ya. Yang kedua, membentuk lingkungan pertemanan yang baik, saling empati lah. Saling berteman itu saling mendukung, bukan saling membuli ya kan ya. Saling mendukung satu sama lain, gimana caranya supaya baik bareng-bareng gitu ya. Saling mengingatkan satu sama lain, saling berempati. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Media sosial kan sudah bebas adik-adik pergunakan untuk mencari, membaca informasi yang tentu saja positif ya. Yang positif itu tadi tetap dikonsultasikan dengan orang yang lebih paham, lebih tahu. Jangan dianggap sendiri ya, karena usia adik-adik masih belum bisa
menganggap ini benar, enggak salah, ini enggak, pasti harus butuh bantuan dari orang yang lebih dewasa, yang lebih mengenal diri sendiri, kapan merasa tidak sehat. Jadi adik-adik nantinya harus tahu kapan sih badannya nggak sehat, terus kapan sih nggak sanggup aku mengatasi masalah dan butuh bantuan. Nah, adik-adik nanti dengan berjalannya waktu dan belajar pasti sudah bisa mengatasi masalah dirinya sendiri, meningkatkan pendekatan. Nah, ini yang paling penting adalah meningkatkan pendekatan spiritual, karena memang itu kunci semuanya. Bahwa kalau kita sudah dekat, sudah spiritualnya bagus, insya Allah semuanya itu akan terkendali dengan sangat bagus. Ya, lanjut. Ini kalau masalah yang teratasi itu ternyata bikin efeknya nggak efek baik ya, ternyata efek buruk ya. Kan maunya lari kan ya dari masalah, tapi ternyata nggak bisa lari dari masalah ya. Ternyata memang masalah itu kalau bisa harus diselesaikan. Ini karena kalau ada masalah yang nggak selesai, akhirnya jadi konflik. Kalau ada konflik, nih jadinya adik-adik bisa menarik diri, apa tadi, nggak percaya diri, terus akhirnya lari ke hal-hal yang tidak baik. Terus akhirnya jadi apa? Karena dipendam, dianukan sendiri, nggak selesai masalah, jadi stres, jadi depresi. Depresi itu tadi sudah mengganggu kejiwaan, jadi jiwanya sudah terganggu. Ini gejalanya, jadi baca nanti ada sedih, tertekan dan menatap. Coba ya dicek, ada gini juga enggak? Gejala, kalau ada gini depresi, hati-hati ya. Nanti konsultasi sama gurunya ya. Gejala depresi, perasaan sedih dan tertekan, putus asa, tidak dapat menikmati kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi kayak nggak fokus gitu ya. Pikirannya sudah melambar kemana-mana. Nah, itu karena kali butuh untuk segera dicari solusi ya, atau dikomunikasikan dengan baik. Lanjut. Nah, ini penting ya. Tadi sudah ada grafik apa tadi, diagramnya tadi. Kalau nggak diselesaikan bagaimana, ini penting. Jika menghadapi masalah yang tidak dapat terselesaikan, harap mencari bantuan. Nah, saya dari awal tadi konsultasi dengan yang lebih ahli. Kalau mungkin sekarang terdekat karena kebanyakan daring ya, ada generasi daring ini, bisa berkomunikasi dengan orang tua, guru, kemudian kan harus tatap muka kan, bisa dengan ya, tenaga kesehatan, psikolog dan psikiater. Ya, lanjut. Nah, ini upaya, ternyata kesehatan remaja juga ada di tempat kami, upaya namanya upaya peran kesehatan remaja usia sekolah dan remaja ya. Lanjut. Nah, ini diagramnya, pelayanannya ada di dalam, luar gedung. Di dalam gedung itu bisa di puskesmas, jadi misalnya butuh konseling, butuh pemeriksaan, bisa ke puskesmas. Kalau luar gedung ada institusi ke sekolah. Ini sudah masuk institusi, juga harus ada pendidikan masalah remaja. Di masyarakat kami kami di tempat kami ada posyandu remaja. Di sekolah sini ada Saka Bakti Busana juga nanti. Nah, bisa dimanfaatkan di situ ya. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatannya ya, jadi baca sendiri. Nah, kalau nggak ngerti tanya ke puskesmas atau ke monggo. Aktivitas isi ya, ini kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di luar gedung maupun di dalam gedung. Nah, ini gambar-gambarnya deh ya. Jadi ada di posyandu remaja tetap sama kayak di posyandu pemeriksaan gizi itu dari tinggi badan sama berat badan. Itu nanti ketahuan status gizinya seperti apa. Ini ada tensi, ada ya. Nah, ini sedikit gambaran. Ini ada kader-kadernya. Barangkali nanti adik berminat, saya kok tertarik ya, ingin jadi kader ya, nanti pasti akan difasilitasi sama sekolahan. Nanti akan ada pembinaan dari kami, dari puskesmas. Itu kan jadi adiknya usianya bermanfaat juga bagi yang lainnya ya. Lanjut. Nah, ini kegiatan tadi PKPA tetap berjalan di masa pandemi dengan protokol kesehatan. Ini nanti bisa di save. Ini barangkali mau konsultasi kan, walaupun tidak tatap muka bisa lewat WA. Teman-teman di puskesmas Gambiran siap melayani kapanpun. Ada adik mau WA, mau curhat, silakan, monggo, karena memang sudah kami fasilitasi di kegiatan kami. Lanjut. Nah, ini pesan saya ya di konstitusi begini. Dikit sudah selesai nih. Terakhir, pandemi COVID saat ini sedang di masa posisi yang berat-beratnya, di kondisi yang sangat tidak tambah selesai tapi tambah berat. Ini sampai hari ini saya dapat infonya adalah 38.591 kasus positif. Nah, ini bisa meninggal, bisa sembuh, tapi kebanyakan sekarang terakhir adalah kondisinya tidak mampu bertahan.
Ini sangat penting sekali untuk bahwa ini bukan hanya masalah teman-teman kesehatan atau masalah pribadi orang yang terkena, tapi ini adalah masalah kita semua, termasuk adik-adik ini. Saya kalau misalnya adik-adik di rumah, saya acung jempol ya, isoman isoman ya sekarang. Yang saya tahu sekarang bukan Ultraman, bukan Spiderman, bukan Superman ya, tapi yang isoman itu yang nggak kemana-mana itu malah pahlawan isoman ya, namanya pahlawan isoman, masalah pahlawannya COVID. Jadi di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Orang mager itu sekarang malah jadi pahlawan ya. Kalau dulu dimarahin aja mager, sekarang mager malah jadi pahlawan ya, karena tidak bergerak kemana-mana, jadi dia di rumah aja. Itu malah jadi satu pahlawan di era COVID seperti ini ya. Pesan saya yang bisa kita lakukan mumpung masih diberi kenikmatan rupa sehat, yang kita bersyukuri, tetap jaga protokol kesehatan 5M dimanapun ada dia berada, di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Memakai masker, update maskernya sekarang 2 ya deh, dulu kan 1 lapis, maskernya 2, sekarang kalau bisa masker medis sama masker kain, jadi 2, sampai segitunya ya sekarang dahsyatnya penularannya. Maskernya 2 itu update. Terus pakai masker benar-benar ditutup semuanya, dari hidung sampai ke area mulut sampai ke sini harus ditutup. Ini untuk siapa? Untuk adik sendiri. Kalau COVID itu banyak yang kena dan ya ampun sangat mengenaskan. Jadi hati-hati sendiri, diri dan lingkungannya ya. Menjaga jarak 2 meter namanya. Mencuci tangan dengan sabun, ataupun sekarang kalau mau praktis kan kalau keluar pakai hand sanitizer. Menjauhi kerumunan, jadi kalau tidak perlu sudah jangan kemana-mana, di rumah aja, nggak perlu berkerumun, dan mengurangi mobilitas tadi. Mending jadi mager sekarang daripada jalan-jalan kemana-mana nggak ada tujuannya, mending di rumah aja ya. Lanjut. Ini sekolahnya pakai masker dulu, tapi kan sekarang belum sekolah lagi, masih daring ya, jadi generasi masker. Sudah ya. Ternyata ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Apabila dirasa kurang informasinya atau ingin tahu lebih jauh gitu ya, silakan kontak ke Bu Guru untuk disampaikan ke kami, atau langsung datang. Tadi ada WA-nya kan, ada kontak kodenya. Silakan langsung ke situ, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, pasti akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Ya, salam sehat selalu buat adik-adik, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun kondisi belum normal, tetap semangat untuk mencari ilmu, menggapai cita-citanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.